Oke. Roastery ini dia sebentar Bang. Ini filosofinya paling tinggi nih. Iya. Ini kurang ajar nih roastery ini. gitu pula ya. Iya, kenapa kurang ajar? Dia paling besar, dia paling gemuk nih, tangan aku agak gemuk sedikit. Iya. Ini berarti lebih kaya dia. Akhirnya Bang. Baik. Filosofinya begitu. Jadi kan di roaster ini pun dia kalau mau kita bedah ada ownernya, ada roasternya, tukang roasting yang gaji bulanan gitu ya. Ada lagi yang lain-lain. Nah, roastery ini ke depan dialah yang melakukan blend kopi blend. Penentu lah berarti dia. Kalau di sini tadi kan bahan baku, masuk sama dia bisa ngeblend keluar produk baru. Dia yang punya hak apalah, hak barang gitu ya. Jadi kita contoh saja. Kebetulan kami roastery ya. Oke. Tapi memang posisinya paling tinggi dan kemungkinan tumbuhnya besar gitu. Dia bisa membuat produk-produk saset, bahkan kalau di luar sana kan tet gitu ya. Ada yang sasetan, kita jumpa di tet di situ ya. Itu penentu dari roastery ya? Roastery? Iya, makanya sebenarnya. Sebentar Bang, itu satu bisa? Itu bisa. Itu sini, kenapa kok kasih ada cadangan? Masa nggak usah ambil? Enggak, kurang ketat dia. Coba. Halo. Enggak yang itu itu hidup. Apa lagi Bang? Aduh, Bang. Hidup semua ya? Hidup semua. Tadi kurang di sini. Jadi seorang roaster yang dia tidak hanya digaji untuk roasting, tapi dia seorang roaster yang melakukan pengembangan, dan saya sedang belajar dulu. Nah, makanya muncullah kemudian Biar cepat kaya nih ya. Ya kan? Ini kalau ini sih gampang dicontek sih sebenarnya ini. Ini di sini ada komposisi ya. Itu berapa kali buat? Sekali aja. Sekali. Ini untuk sekali buat sudah bisa menikmati kopi asli. Gini kan. Rp3.000 ini harganya. Rp3.000. Tapi dari packagingnya ini udah bagus, udah premium ya. Biar orang suka kan gitu kan. Jadi kita masukkan ke dalam gelas, kasih 100 gram air atau 150, sudah bisa menikmati kopi asli yang bisa buat begadang. Karena kita di komposisinya langsung kita buat Robusta Gayo grade 1. Oh, sasi. Plus gula, ini memang plus gula 100% Bang ya pasti. Ya grade 1. Jadi grade 1. Nah, kerjaan dari roastery. Jadi sebenarnya grade kopi itu ada sampai 6 ya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, bahkan lebih parah lagi ada gitu. Sebentar Bang, itu grade itu maksudnya mutu. Jadi seorang roastery membeli green bean ke proses pasca panen, dia akan tanya grade. Mau belanja grade berapa gitu. Itu yang menentukan grade itu apa ya? Proses pasca panen. Jadi gini. Jadi di dalam kopi itu green bean ya, green bean. Yang baru dia haler, itu kan campur-campur tuh, ada biji bagus, ada biji pecah, ada batu, ada kayu, ada daun. Itulah ditentukan lah, ya kan? Itu namanya kopi asalan. Sortiran. Ada batu itu. Belum disortir. Belum disortir. Ada batu, ada besi, ada karet. Ada pendosa nggak? Pendosa ada juga. Ada karet itu gitu. Macam-macam lah bisa tercampur di situ. Maka bisa lari ke karet itu. Nah, maka kerjaan Sebentar Bang, itu benar karet. ya, kalau di Gayo sih enggak sih. Tapi memang ada tuh. Karet bahan gitu. Jadi rasanya supaya jadi Nah, itu nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Ya, misalnya kayak pipet Ya namanya mencepet ya kan. kelempar ke dalam jemuran itu tergabung gitu. Kayu ya kan. Paling banyak batu sih. Batu. Nah, berat. itu namanya kopi asalan. Nah, ada juga yang proses pasca panen itu ambil cherry sampai jadi kopi asalan jual. Ada juga proses pasca panen itu dia melakukan grader. Dia masukkan ke mesin, namanya mesin Sultan. Sultan itu mesin apa Bang? Jadi mesin getar. Oh. Dia memisahkan antara biji berat sama biji ringan. Kayak gitu ya. Ya, sama kayu itu kan ringan tuh. Nah, tergeser tuh di sebelah sini. Bagi dua tuh. Ya, ini DP Sultan namanya. Wadahnya beda lagi Ya, kan. ini namanya ampas-ampasnya. Ada juga kopi ringan di situ. Hati-hati, itu jadi bahan baku juga. Itu yang buat kita sakit perut lah Bang. Ya kopi-kopi apa itu Yang sendawa itu kan. Gitu ya. Ada campur batu juga dalam perut kita ya. Kena orang gagal ginjal itu mungkin. Entahlah, udah di mesin mungkin. Tapi kalau batu berat kan ikut yang sini nih. Iya. Yang berat ya. Kayu berat kan ikut juga. Jadi setelah lewat mesin itu tadi, Disorter lagi. berarti dia sudah one thing. Sudah dikerjain satu kali. Perjalanan pertama. Baru double picknya sortirannya itu dilakukan oleh ibu-ibu biasa.
Nah inilah yang membuat lowongan kerja banyak ya. Satu-satu. Jadi dari sini betul. Dari situ nanti ada namanya grade 1. Kemudian yang jelek-jelek tadi diambil cabutan. Cabutan itu apa? Dia biji lebih kecil, ya dicabut deh. Kan ibu-ibu tuh nyabut tuh. Yang kotor, yang misalnya batu pindahkan sana. Bahkan ada juga cherry mesti ada di situ, pindah ke pindahkan. Ibu-ibu ini harus lebih jeli lagi lah, jangan sampahnya ya sembarangan. Iya. Tapi Grade 1. gitu ya. Bahkan ada sampai 3 kali pick, triple pick namanya. Nah itu grade-nya udah spesial, bijinya nggak ada cacat, 0% defect. Specialty ya? Ya spesial, 0%. Meskipun grade 1 itu defect score-nya itu 1 sampai 11. Baru grade 2 12 sampai 24. Ini kurang. Ada rumusnya sih. Saya sebenarnya ribet ya, dari ribet memang. 1 sampai 11. Ya, Berarti itu satu-satu dipilih gitu. Ini mana sesuai dengan menandakan size gitu ya. Terus supaya nggak sembarangan itu kan. Iya. Dan itu ada di Indonesia. Ada pekerja. Ada pekerja. Ada. Berarti benar-benar harus melewatin kualitas itu. Nah iya. Tapi kan kalau pemain yang sedang-sedang dia nggak mau ribet. Dia cuma menghasilkan grade 1 cabutan. Grade 1 cabutan. Nggak mau ribet ya. Akhirnya harusnya bisa jadi 3 grade jadi 2 aja ya. 2 aja. Grade 1 cabutan. Tapi kalau kemudian mau dibagi lagi, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Jadi grade 6 ini sebenarnya misalnya udah ada ini udah disortir katanya. Kalau kita ambil di 3 on, baru dipilih situ defect-defectnya. Nah disitulah keluar skor. Misalnya skor defectnya itu 15, berarti grade 2. Berarti yang menentukan harga itu adalah kualitas si biji kopi. Iya betul. Bukan rasa. Itu kedua. Berarti bukan rasa. Rasa juga dong. Tapi nomor 2 kan. Yang Terkadang pertama rasa adalah itu jadi nomor 1 terkadang. Oh terkadang. Tapi Tergantung siapa yang beli. Istilahnya gini ya, kan dipajang itu bagus. Iya, belum tentu rasanya enak. maksudnya. Makanya ada nanti yang jempol, nanti kita jelasin. Oke. Kita masih di sini kan. Masih jauh lagi. Jadi roastery, kita kembali ke roastery. Memang potensinya untuk tumbuh itu besar. Apalagi dimainkan secara perusahaan ya. Karena begini, dia bisa menciptakan produk dengan rasa dia nggak bisa tiru orang. Misalnya dia ngeluarin produk V60 yang dikeluarkan oleh Sigar Kopi Sari misalnya, ya kan, roastery dikeluarkan, dan orang nggak bisa tiru, karena cuman dia tahu blendnya apa. Misalnya dia blend nih antara honey sama natural, pasti muncul rasa baru nggak? Betul kan? Terus level roastingnya apa dia nggak kasih tahu. Ini kopi untuk V60 enak, nah katanya di cupping enak. Kayak mana nih? Ya udah B aja sama kami. Kan orang terikat jadinya dengan rasa itu yang orang nggak bisa lagi kemana-mana. Apalagi paling tinggi ya. Ini yang aku pengen dengar. Rasanya originalitas itu ada. Iya. Nah artinya semakin kemudian kita buat contoh ya, ini bahan untuk V60 kita bilang. Ini biji misalnya, ini bubuk sih. Contoh, ini biji V60 berapa gram biasanya buat Mas Eka? 15. Kita buat sini 15 gram. Kemudian di green dia, aromanya khas. Di mana-mana nggak ada aroma itu, ya kan? Kemudian di furing dia, diseruput. Di seluruh dunia cuman itu rasanya. Nggak ada orang buat serasa itu lagi, nggak ada. Bisa nggak kita jual 15 gram? Bisa dong. Dengan rasa. Kalau di KP berapa sih? Satu porsi V60? Ada 20, Oke. sampai 30, bahkan 40. Ada ya? Kita jual 10 bahannya yang rasa itu, kira-kira orang mau beli nggak? 10.000. Iya. Oh ya mau kali lah. Itulah kenapa potensi roaster ini besar gitu. Dan ini saya baru sadarnya 2025 ini. Gitu. Makanya saya fokuskan. Nah kami ada 7 varian kopi saset. Baru 4 yang selesai, 3 lagi kita lagi progres. Iya. Aku kemarin Begitu. pernah dengar katanya house blend gitu ya. Ya. Kopi Arabica Gayo Ya. campur dengan Ya. Bajawa contohnya. Iya, iya. Blend. Itu kerjaan siapa? Kerjaan siapa tuh? Di roasting nggak? Di roasting. Roaster gitu. Kerjaan roaster. Kerjaan roaster ya. Nah, memang value-nya kita harus menciptakan aroma rasa baru yang orang nggak bisa buat. Siapa yang bisa tiru? Nggak ada yang bisa. Cuman istilahnya kan kita nggak bisa mengenalkan ini kopi dari wilayah ini contohnya, karena
Berarti justru di hidden. Host blend. Oh gitu ya. Diproduksi oleh Sigar Kopi Sari. Bener kopi. Ya kan? Rasa, catatan rasa. Aroma ini. Aroma itu fragrance kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau rasa notes. Setelah di cupping tuh nanti kita jelasin di kumpul ya. Oh iya. Ya. Asik sekali itu. Banyak ilmu. Rasa yang orang nggak bisa buat dan banyak orang suka, kira-kira laris ya? Nah, ini jadi faktor penentu juga. Oke. Peminum dan penikmat itu berbeda. Di Betul. Indonesia nih, khususnya ini kota Medan ya. Menurut pendapat saya, kopi itu hanya ada satu. Kopi susu. Kalau nggak kopi ya kopi susu. Walaupun Pakai gula gitu ya. Nah, bahkan lebih parah lagi kopi itu pakai gula. Ya. Kalau mereka mengenal fisik itu kan mereka mesti nyoba dulu rasa. Ya. After taste-nya itu baru mereka bisa kenal. Oh ternyata kopinya enak yang ini. Belinya di sini. Nyantai gitu ya. Nah, berarti aku udah dapat ilmunya nih. Sebelum kita memproduksi, kita harus memberikan rasa dulu ke mereka. Ya. Itu namanya edukasi, guys. Jadi bang, Edukasi. ini sangat menarik. Sebentar dulu bang ya. Ya, sambil saya minum. Kami punya kafe. Saya tahu. Ya kalau ya. Iya, iya. Jadi mereka selama ini minum kopi bubuk pakai gula. Oke. Mereka pesan di kita. Ya. Awal minum gak enak, tapi begitu mereka mencoba kopi mereka yang lama, yang kopi pakai gula, Makin gak enak. makin gak enak. Akhirnya mereka beli sama kita. Oke. Oke. Di sini yang menjadi sulitnya sama kita ya. Kenapa? Memperkenalkan itu kayak butuh biaya besar. Ya, emang iya. Berarti untuk masyarakat Indonesia jangan taunya kopi bubuk harga 5.000. Kasih gula. Rasanya apa? Enak, manis. Jadi itulah yang sangat bingung kita ya. Khususnya di daerah kita sini. Mereka taunya kopi itu pakai teko banyak. Dia apalagi gelas sampai segini ya. Kita seduh segini. Apa ini? Nah, Kali itu dia. sekali lek habis. Besoknya ada kopi. Kemarin tak satu teko gitu ya. Ini kasih kecil kok. Iya, cuman lah agak gengsi sedikit gitu. Tapi mahal kali kopimu. Mahal kali kopimu, nggak bisa untuk sehari-hari. Segini 15.000. Iya. Nggak betul. Saya udah ribuan kali seperti itu. Tapi kayak pertama ya, kesan aku mencicipi espresso itu di tahun 2014. Espresso karena murah. Murah. Karena kopi yang lainnya mahal kan. Cappuccino kok mahal. Biasanya kan cappuccino pakai saset gitu ya. 1.000, 2.000 lah ya. Goceng, Goceng, ya kan? ya. Sampai 25.000 waktu itu. 2.000. Kalau espresso lagi dia murah gitu kan, 10.000. Banyak segini. Kecil gitu. Segini ya. Kita minum. Ih, baik kali. Apa nih ya? Ih, lebih parfumnya daripada kopi kapal api, aku pikir kan. Kopi kapal api diaduk nggak pakai gula, nggak pakai susu. Tapi kok ini beda. Ada asam. Apakah ini yang dinamakan kafein? Gitu juga. Akhirnya cerita orang tua, kawan-kawan, bangga lah ya kan. Akhirnya ada beberapa hari ke situ lagi. Itu nggak pakai gula, langsung aja. Nah, akhirnya sampai sekarang lah meriset espresso yang enak itu gimana? Kok bisa jangan pahit? Karena pertama kenal espresso kan pahit. Ya. Kok bisa jangan pahit kayak gimana? Dia di sini. Itu di barista ya? Barista. Nah, kita udah masuk di mana tadi? Ya. Jadi Masih di roastery ya. Oke, lanjut. Roastery punya potensi untuk besar dengan crit ya, menciptakan produk crit. Nah, baru ada barista. Jadi barista ini dia beli roast bean di roastery. Ya kan? Bisa juga sih dia menguasai dua-dua, dia roasting, dia barista bisa aja. Tapi kan yang namanya fokus kerja, fokus aja gitu ya. Masalah waktu ya. Pilihan. Saya semuanya itu.
Ini banyak waktu. Ini orang merdeka. Ini orang merdeka sesungguhnya bisa semua digarap. Iya. Baik. Jadi barista tadi dia bisa request sih sebenarnya ke roastery. Iya. Saya mau bahan ini, green bean ini, roastingnya ini. Bisa. Untuk target dia mendapatkan rasa yang khusus ya. Ya termasuk saya gitu kan. Udah dapat sih rumus espresso yang enak tuh udah dapat ya. Harus aku coba. Kopinya apa, roastingnya apa, kemudian barnya berapa, grindernya sehalus apa, tekanan bar mesin espressonya berapa, airnya yang dihasilkan berapa. Bang, harus cobalah kita ya. Kapan abang bisa buat nanti? Ya kami selalu terbuka. Udah nanti lah. Malam pun kita bisa. Oke, nanti Siang, pagi, malam. Aku sangat tertarik untuk buat mesin espresso. Silakan. Nanti aku minta kisi-kisi dari abang. Siap. Kita buat perumusannya untuk menghasilkan espresso yang sesuai dengan apa yang tadi. Oke, kita lanjut. Memang iya. Jadi untuk menghasilkan kopi yang enak itu banyak list yang harus kita perhatikan. Pertama bahan, kedua sumber. Dia mesin dipakai, rasio, gitu ya. Sumber kopinya dari mana? Itu akan menghasilkan rasa yang berbeda. Nah itu barista. Jadi barista ini memang kelihatannya dia lebih kecil ya dari jari tengah ya. Tapi seimbang dengan jari manis. Ya, seimbang dengan. Kalau aku enggak nih, kayaknya agak lebih rendah daripada. Kurang lebih lah ya, kurang lebih. Berarti kurang lebih ya. kurang sejahtera juga nih. Kurang lebih. Aku malah lebih tinggi. Oh, berarti karena kamu barista. Jadi memang barista ini dia diaplikasikan di kafe atau restoran ya gitu, hotel juga ya. Intinya pekerja Coffee shop lah. Iya. Artinya dunia barista ini bisa juga buat kaya. Yang owner kafe itu kan kaya sih. Tapi bukan barista dia owner. Kan gitu. Yang kaya ownernya. Ownernya. Yang barista ya gak makan gaji buta. Makanya barista itu harus berprogres menjadi owner. Ya. Apalagi yang bisa meningkatkan omset orang soal makanan, buatlah makanan. Kuliner kan gitu ya. Nah, dan menarik nih, saya belajar terus sih. Ada seminar kuliner saya ikut tanggal 22. Oh, Kemarin ada seminar ekspor impor saya ikut juga. Karena kita jangan berhenti belajar agar kita bisa terus mengevaluasi bisnis yang kita lakukan. edukasi. Ya. Kalau saya nggak suka belajar, Bang. Saya suka mendengar. Sama Apa yang aja. udah abang pelajarin, saya cuma mendengar. Itu belajar juga namanya guys. Itu belajar juga namanya. Coba. Meskipun ada secara visual, ada secara tatap muka, ada secara mendengar ini. Nah, Nah, gitu. Oke, barista sudah selesai ya.